Hai, teman-teman dan sahabatku, saya Rio Sidabutar, kembali lagi menyapa Anda. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman dan sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita sejarah, pergantian nama Batavia menjadi Jakarta. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja ya sobatku. Jakarta bukanlah nama yang akrab di telinga. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda untuk nama kota yang kini menjadi ibu kota Indonesia itu. Nama Batavia dipakai sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942, ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pada masa kepemimpinan Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Perubahan nama itu dilakukan sebagai bagian dari denederlandisasi. Nama Jakarta pun kian populer. Seperti dikutip dari Kepustakaan Presiden, pengukuhan nama Jakarta baru dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 1949 oleh Menteri Penerangan saat itu, Arnold Mononutu. Sejak itu, nama Batavia menghilang. Pengukuhan nama Jakarta dilakukan pria bernama lengkap Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu itu sesudah berlangsungnya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi itu menghasilkan kesepakatan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian, bersama Sudipjo Wirjowerdojo, koleganya sesama diplomat, Arnold lah yang pertama kali mengumumkan nama Batavia menjadi Jakarta. Sedangkan Sudipjo Wirjowerdojo mengumumkannya di Belanda. Jarang ada orang yang mengenal ketokohan Arnold Mononutu. Publik hanya mengetahui jika dia adalah Menteri Penerangan pada era Kabinet Republik Indonesia Serikat. Arnold Mononutu adalah tokoh pergerakan nasional kelahiran Sulawesi Utara. Sekalipun beragama Kristen, ia tidak menjadi bagian dari Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Ia salah seorang tokoh PNI. Selain menjabat menteri, Mononutu pernah jadi anggota Majelis Konstituante tahun 1956 sampai tahun 1959 mewakili PNI. J.J. Rizal, peneliti budaya dan sejarah Betawi, menyebutkan nama Jakarta sebenarnya sudah muncul 500 tahun sebelum Jepang datang ke Indonesia. Sukanto dalam buku Dari Jakarta ke Jakarta mengatakan, pernah kita dengar sendiri, bahwa nama Jakarta dianggap seolah-olah sebagai suatu nama baru, yaitu nama yang diberikan dalam zaman pemerintahan Jepang untuk memasukkan daerah itu dalam lingkungan Asia Timur Raja atau Dai Nippon. Sukanto menulis, memang nama Jakarta muncul dalam masa Jepang dan diberikan untuk menggantikan nama Batavia yang berbau penjajahan dan bersifat kolonial. Namun, Sukanto menegaskan bukan berarti nama Jakarta itu adalah suatu ciptaan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Setidaknya, kata Sukanto, nama Jakarta dengan berbagai variasinya, Jakarta, Jaketra, Jacatra, Jajakerta, Jajakarta, telah berusia lebih dari 4 abad. Nama itu timbul, lenyap, dan timbul lagi dalam perjalanannya dari zaman ke zaman. Jika ditelusuri berdasarkan catatan sejarah, nama tertua bagi tempat tinggal yang kini disebut Jakarta adalah Sunda Kalapa. Adolf Haken SJ dalam sumber-sumber asli sejarah Jakarta menyatakan kata Sunda baru muncul di Jawa Barat pada abad ke-10, yaitu pada Prasasti Kebon Kopi II dan Prasasti Cicati di Cibadak, yang menyebutkan tentang seorang raja maupun kerajaan Sunda. Adapun prasasti tertua yang menjadi peninggalan sejarah Jakarta adalah Prasasti Tugu dari abad ke-5. Prasasti ini tertanam hampir 1400 tahun lamanya di Desa Batu Tumbuh, di dekat Tugu, Jakarta Utara. Prasasti menjelaskan bahwa kehidupan awal di Jakarta sudah tumbuh. Pada saat itu Jakarta berada dalam penguasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Dari sumber-sumber sejarah dan peta purba yang diteliti Haken, tampak sudah ada permukiman di sepanjang daratan aluvial Jakarta sejak abad ke-5. Daratan aluvial itu ada di sebelah tenggara Tanjung Priok. Selain itu, berdasarkan teori J. Norduin dan H. T. Verstappen atas peta topografik, tampak Kali Cakung sengaja dibelokkan persis pada bekas lokasi prasasti Tugu itu dari arahnya yang lama ke utara, ke Lagoa ke arah timur laut, yakni ke Marun.